Okay, may I ask you something about your feeling today? Nando, how are you, Nando? I'm fine. Okay, good. And Dave, how about you, Dave? I'm fine, Pak. Okay, good. And Cindy, how about you, Cindy? Are you okay? I'm okay. Okay, please turn on your camera, please. Nah, so I can see your face. Ya, Igna. How are you, Igna? I'm good, sir. Nah, anak-anak, mari kita sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membiarkan kami, Tuhan, berkumpul di Jimit ini. Berkati Pak El, Tuhan, yang ingin mengajarkan kami pelajaran agar bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Teman-teman Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, Lili. Amin. Amin. Ya, anak-anak masih semangat? Masih. Oke, kita cek ya. Anak-anak Lentera, menjadi baik, lebih baik, dan terbaik. Kalau anak-anak kelas 5, nah, Pak akan menyampaikan kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar statistika. Dan juga nanti kita akan ingat kembali tentang ketampakan alam. Dan nanti kita akan menyanyikan beberapa lagu ya tentang tangga nada diatonis mayor dan minor. Begitu. Nah, anak-anak, untuk membuka pembahasan kita kali ini, kalian ingin tanya nih, siapa yang di rumah mengikuti berita di televisi? Coba angkat tangan. Nando, coba cerita ke teman-teman, berita apa sih yang kamu lihat di televisi? COVID-19. Wow, COVID-19. Ceritanya gimana? Beritanya gimana? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nando ya. Nah, Nando masih kecil sudah menyimak berita, juga mencermati berita yang lagi viral kemarin itu di Bangkalan Madura ya. Di Madura itu banyak sekali yang terkena virus. Ya, dan bahkan di Kota Kudus kemarin 365 nggak salah itu terinfeksi virus corona, ya terpapar virus corona. Nah, kalau Pak ingin bertanya nih, ya tadi di Kudus ada berita banyak tenaga kesehatan yang terkena virus corona, di Ambarawa juga sama, ya di Ambarawa juga sama banyak kasus sehingga Ambarawa sekarang zonanya zona merah. Nah, kira-kira informasi tersebut didapat dari mana? Berdasarkan apa informasi tersebut? Data, Pak. Dari TV kan? Dari data yang ada di televisi. Bagus, Dave. Ada yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Anak-anak pembawa berita atau informasi yang disajikan di berita itu tidak asal. Ya, tidak asal memberitakan. Mereka itu memperoleh informasi berdasarkan data. Ya, anak-anak Pak sudah share di Google Classroom kalian. Pak El akan memutarkan kalian tentang bagaimana data didapat dan bagaimana cara menyajikan data. Oke, simak videonya berikut ini ya. Lebih jelasnya lagi, kalian dapat mengakses Google Classroom kalian masing-masing ya. Di situ Pak siapkan 2 video, kalian bisa ulang kembali, bisa mempelajari lagi videonya sampai kalian benar-benar jelas. Nah, anak-anak ya, Pak akan mendemonstrasikan cara menyajikan data dengan menggunakan Microsoft Word dan juga nanti dengan WPS Office ya. Sebelum ke situ, Pak mau tanya, apakah kalian sudah jelas cara menyajikan data dengan diagram lingkaran yang tadi melalui video tadi? Sudah, Pak. Nah, kita lanjut akan praktekkan cara membuat diagram lingkaran menggunakan Microsoft Word. Nah, ini tabel frekuensi yang Pak susun berdasarkan data. Nah, dari survei, dari angket, dari laporan puskesmas. Nah, itu terkumpul data. Kemudian data itu supaya dapat mudah dibaca atau dipahami, maka disajikan di dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, dari tabel frekuensi ini nanti kita buat supaya lebih menarik, supaya lebih mudah dimengerti dengan menggunakan diagram lingkaran. Mari kita cermati bersama-sama. Dan ini hanya contoh. Kita buat langsung diagram lingkaran ya. Nah, klik aja Pi di desain. Kita cari desain yang sudah ada persenannya. Nah, 1 misalkan Dev, kalau menghitung keranggan ini, bagaimana caranya? Manual. 4/20 dikali 100 biar jadi persenan. Hasilnya per 100 dikali 360 derajat. Oh ya, itu kalau mau diubah ke derajat ya? Oke, good ya, betul ya. Jadi contoh nih keranggan 4 per data keseluruhan ya. Data yang mau dihitung per data keseluruhan dikali 100% seperti yang di video tadi. Di diagram lingkaran ada 2, yaitu satuan derajat dan satuan persen. Kalau satuan derajat maka dikalikan 360, kalau dijadikan persen maka dikalikan 100. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, bisa menghitung dengan cara manual itu, kalian bisa cek ya, bisa ubah
ke bentuk diagram seperti ini dengan menggunakan Microsoft Word atau WPS untuk mengecek apakah kalian betul menghitungnya atau masih salah. Nah, di sini tidak perlu menghitung, tetapi secara otomatis sudah dihitungkan oleh sistem. Karena perangkat kalian ada yang laptop, ada juga yang tab, ada juga smartphone, Pak El akan presentasikan cara yang menggunakan WPS. Pilih yang chart. Ya, yang satu yang ini. Kemudian pilih yang pie, yang diagram lingkaran ini. Klik aja di situ. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Kita tinggal edit data. Masih semangat ya, anak-anak ya? Masih, Pak. Oke, kita cek. Anak-anak Lentera. Luar biasa. Ini sudah nggak konsentrasi nih ya. Anak-anak Lentera. Menjadi lebih baik. terbaik. Kalau anak-anak kelas 5, Luar biasa. ya, anak-anakku semua di sini ada anak-anak kelas 5 semuanya. Kalau Pak El tanya nih, berapa banyak anak kelas 5A yang tinggal di daerah gunung? Ada yang bisa menjawab nggak? 5. Ada yang bisa menjawab? Nggak bisa ya. Apakah ada anak kelas 5 yang tinggal di dekat laut? Bisa jawab nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau katanya, berapa banyak anak kelas 5 yang tinggal di dekat rawa? Bisa tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mencari jawaban. Ya, kita akan mencari jawaban. Nanti ada berapa anak sih teman-teman kita ini yang tinggal di dekat rawa? Atau kita akan mengetahui ini nanti, ada nggak sih yang tinggal di laut? Ya, meskipun di sekitar sini nggak ada laut ya. Tapi kita lihat saja, siapa tahu nanti ada yang punya rumah di dekat laut. Ya, oke, anak-anak, ada tugas tentang itu. Nah, Pak sudah share tugas di kalian, di Google Classroom kalian, untuk kalian mengumpulkan data ketampakan alam. Oke, Pak akan cek di sini. Wih, sudah ada 10 anak yang ngisi. Ya, sudah ada 10 anak yang ngisi. Oke, kita lihat. Nah, akan tampilkan ya, hasil dari kalian mengisi ya. Sekarang, silakan buka dulu. Ada tugas. Pak, suaranya, Pak. Ya, ada tugas untuk kalian membuat diagram lingkaran. Ya, di situ dalam bentuk persen. Anak-anak sudah kalian upload tugas kalian. Oke, kita silakan dipresentasikan. Oke, Pak. Wih, Jadi mantap. di situ itu saya menggunakan satuan persen. Di Ya, situ gunung dituliskan 50%, bukit 10%, sungai 10%, dataran tinggi 10%, dan rawa 20%. Itu oke. data yang saya dapatkan dari hasil ketampakan alam siswa kelas 5A. Oke, kalau boleh tahu aplikasinya apa ya, Ignaya? Aplikasinya namanya apa ya, Pak? Ini, Pak, aplikasinya, Pak. Oh, Ini, Pak. itu. Apa itu? Chart types. Oh, chart type. Berarti beda dengan BPS tadi ya? Iya, Pak, beda. Ih, mantap. Ternyata ada teman kalian yang malah lebih jago nih ya, menemukan cara yang lain dengan pie chart. Oke, beri tepuk tangan untuk Igna. Good job. Buatnya ya itu Pak, apa pertama-tama pencet yang apa ya namanya ya, presentasi, lalu pencet bagan, terus ada gambar jawaban, klik, lalu klik edit gambar, lalu ditulis misalnya gunung 5, sungai 1, rawa 2 gitu, lalu disimpan. Oke, karena Pak mau tanya nih, kira-kira itu kan dengan bantuan aplikasi, kalau manual menghitungnya, menentukan jumlah persennya bisa nggak, Ovel? Nggak terlalu bisa. Nggak terlalu bisa. Oke, berarti lebih mudah memakai aplikasi ya? Iya. Iya, oke, beri tepuk tangan untuk Ovel. Yang lingkaran sungainya 50%. Bagus ya. Oke, ini membuatnya pakai aplikasi apa ini? Oh, itu CLK Grab ya? Bagus ya. Bagus. Kalian lebih kreatif ternyata ya, pinter-pinter ya anak kelas 5 ya. Kalian tadi mengerjakan itu dengan aplikasi mudah sekali ya. Langsung masukkan datanya, langsung keluar ya. Pertanyaannya, kalau kalian menghitung manual, apakah bisa? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Berapa? Dev kan tadi menggambarnya manual ya? Oh, Di Pak. kertas ya. Kamu pakai busur atau pakai apa? Busur, Pak. Pakai busur. Caranya gimana bisa sampai busur? Padahal kan di busur kan derajat bukan persen. Oh ya, aku hitung, Pak. Dari Iya. misalnya gunung kan 5 per 10. Aku kaliin dulu 100 biar jadi persen. Heeh. Habis Terus? itu hasilnya per 100 aku kali 360, Pak. Jadi derajat ya?
Oh, Pak. Baru kamu gambar ya? Hmm. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Dev. Ya, bagus sekali. Ya, ini yang akan saya presentasikan. Ternyata dari kalian sudah ada yang bisa memecahkan masalah ya. Gimana sih caranya menggambar diagram satuan persen dengan busur? Ternyata dikonversi, diubah dulu ke bentuk satuan diagram. Baik, kalau kalian presentasikan, tadi ada Ovel yang belum mudeng, belum begitu paham ya Ovel ya? Iya, Pak. Pak yang presentasikan. 180. Yes, betul. 180 apa? 180 derajat. Nah, anak-anak ini yang masih bingung. Wah, bentuknya kok persen, padahal suruh gambar. Yang untuk gambar satuannya busur dengan derajat. Gimana caranya? Caranya kita ubah dulu menjadi bentuk derajat. Itu tentang diagram lingkaran. Jadi kita sekarang bisa menjawab pertanyaan yang tadi, pertanyaan di awal ya. Berapa banyak anak kelas 5 yang terdapat gunung di sekitar tempat tinggalnya? Jawabannya ada berapa anak? 5. Ada 5 anak ya. Jadi kita bisa tahu sekarang nih, oh ternyata temanku ada 5 nih yang di sekitar gunung nih. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada anak kelas 5 yang tinggal di dekat laut? Enggak. Tidak. Ada nggak? Dari data tadi? Tidak ada. Berarti dari teman-teman kita tidak ada yang tinggal di dekat laut. Anak-anak Lentera, terbaik. Oke, nah anak-anak, setelah kita menghitung data, mengerjakan data ya, kita sekarang akan ingat lagi nih. Tadi kita bicara tentang gunung, rawa, laut. Ya, semuanya itu ada ketampakan alam. Nama lain dari ketampakan alam apa? Ada yang tahu? Bentang alam. Bentang alam. Alam. Wis. Wih, ternyata wow. Kita lihat ranking pertama ada siapa di situ? Nando. Ada Nando, beri tepuk tangan Nando. Nah, supaya kita happy ya, kita akan menyanyikan lagu ya. Kita akan bernyanyi, Pak, dengan suara Mas kalian ya. Menjunjung tanah air, ku tanah air Indonesia, lihat ibu berdiri. Tadi waktu menyanyikan dari Sabah sampai Merauke, perasaannya gimana? Senang. Semangat. Kalau lagu Ibu Pertiwi? Sedih. Iya. Nah, ya liriknya aja gitu. Sedang bersusah hati. Masa sedang bersusah hati kita semangat ya? Sedang bersusah hati. Nggak mungkin. Oke, salam kita namanya. Yaitu mayor dan minor. Do sama dengan C. Ya, 1,5, 1. Nah, kembali lagi. Nah, itu ya sudah jelas ya. Jadi tadi ada 2 contoh lagu dengan tangga nada yang berbeda. Oke. Cermati tugasnya. Pak beri waktu 2 hari ya, hari ini dan besok untuk dikumpulkan. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang dari tadi pagi sampai saat ini apa saja sih yang sudah kita peroleh? Kita belajar apa saja sih hari ini? Silahkan kalian isi di refleksi diri. Ya, Pak sudah sampaikan, Pak sudah berikan di Google Classroom. Nah, ini nanti diklik aja. Diklik saja nanti akan keluar beberapa pertanyaan, silakan diisi sesuai yang kalian alami ya. Kemudian setelah itu Pak juga berikan kalian soal evaluasi untuk Pak mengukur seberapa besar kalian menyerap materi hari ini. Nah, ini soal evaluasi, silakan kalian nanti kerjakan setelah ini. Ya, paling lambat hari ini dikerjakan. Sudah ada yang mengerjakan 1 yang harus saya mengerjakan ya. Begitu. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Jelas ya, ingat tagihannya, ingat deadline-nya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, baik anak-anak, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa. Tapi Pak ingatkan sekali lagi, ambarawa zona merah, tetap taati protokol kesehatan, ya, gunakan masker, kemudian jaga jarak sebisa mungkin. Kalau tidak penting sekali di rumah saja dengan keluarga kalian. Oke, nah, kita akan berdoa. Ya Bapak, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal Jimit hingga akhirnya kami bisa mengakhiri pelajaran kami. Amin. Anak-anak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat belajar. Selamat beraktivitas. Bye-bye.